Shalom, selamat pagi buat Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama saya dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita satukan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Allah yang kami tinggikan, Allah yang kami puji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Kami kembali bersyukur kepadamu ya Allah kami, untuk cinta kasih-Mu yang terus Engkau berikan di dalam kehidupan kami setiap anak-anak-Mu, sehingga kami dapat memulai hari yang baru. Itu semua karena pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Saat ini juga kami rindu mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Engkau berkati kami, bukakan hati pikiran kami, sehingga kami dapat menerima setiap sabda-Mu dan dapat kami terapkan di dalam kehidupan kami. Bapa, mampukanlah kami untuk melakukan setiap firman-Mu yang Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami. Janganlah biarkan firman-Mu berlalu begitu saja, tapi biarlah firman-Mu dapat hidup di dalam kehidupan kami dan dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan, setiap apa yang kami lakukan setiap hari ya Bapa. Saat ini Bapa, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat mengerti setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa. Waktu ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu kembali. Shalom, Horas, Yahowu. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-18 sampai 25. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai 25. Marilah kita bersama-sama membacakannya. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-18 sampai 25, beginilah firman Tuhan. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imanmu tidak menjadi lemah, walaupun ia menyadari bahwa tubuhnya sudah seperti mati, karena ia sudah berusia sekira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah mati. Namun terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuatkan oleh iman dan memuliakan Allah, serta keyakinan penuh bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Itulah sebabnya hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi tertulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran-pelanggaran kita dan dibangkitkan untuk kebenaran kita. Demikianlah firman Tuhan. Saya sapa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih. Shalom. Yang menjadi tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pasti kita pernah mendengarkan lagu yang liriknya kira-kira seperti ini. Tetapi aku hanya membacakannya bagi kita semua, yaitu beginilah syairnya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu ya Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Jika kita menghayati setiap lirik lagu ini, maka makna dari lirik lagu ini sangatlah dalam. Di dalam tersiratlah kepercayaan seorang anak kecil, anak gadis kecil yang buta, yang tidak bisa
bisa melihat apa-apa, tapi hatinya tetap percaya kepada Tuhan. Hatinya tetap mengandalkan Tuhan. Inilah bukti iman yang telah ia miliki kepada Tuhan, seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang 11 ayatnya yang pertama. Ibrani pasal 11 ayatnya yang pertama. Dikatakan adalah iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita dengar. Sekalipun ia tidak melihat, akan tetapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun ia tidak melihat, tetapi ia memiliki kepercayaan penuh kepada Tuhan. Ia yakin rencana Tuhan sungguh indah, baik terhadap dia. Itulah juga yang akan kita renungkan pada pagi hari ini mengenai iman. Iman percaya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini saya membagikan dalam beberapa poin penting. Yang pertama yaitu keyakinan dan kepercayaan Abraham kepada Allah. Keyakinan dan kepercayaan Abraham kepada Allah dapat kita lihat di ayat yang ke-18 sampai 22. Bapak Ibu yang terkasih, surat Roma adalah surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan disampaikan kepada jemaat Roma pada saat itu. Surat ini berisikan tentang pengajaran-pengajaran dan nasihat-nasihat bagaimana jemaat Roma harus hidup di dalam pengajaran yang benar, yaitu hidup di dalam iman. Hidup di dalam iman. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita Bapak Ibu yang terkasih, mengapa Rasul Paulus mengirimkan surat ini kepada jemaat Roma? Ada apa dengan jemaat Roma pada saat itu? Ketika kita melihat pasal yang pertama ayat yang ke-8 surat ini, di sana Rasul Paulus berkata, pertama-tama aku mengucap syukur kepada Tuhan Allahku oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersebar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Meskipun Rasul Paulus berkata demikian, dalam bagian ini bukan berarti jemaat Roma adalah jemaat yang sudah sangat bertumbuh di dalam pengenalan iman. Dalam iman yang benar. Tetapi Rasul Paulus mengatakan hal ini karena jemaat Roma terletak di ibu kota, dan itu adalah suatu kebanggaan pada saat itu, karena jemaat Kristen tidak hanya terdapat di daerah-daerah, di tempat-tempat terpencil, tetapi jemaat Roma ada di tempat ibu kota, tempat terbesar, di kota yang terbesar. Tetapi mengenai iman jemaat itu, mereka masih belum memahami bagaimana sebenarnya manusia itu dibenarkan dan diselamatkan karena iman. Jika mereka sudah betul-betul mengetahui hal itu, apa gunanya Rasul Paulus masih menuliskan surat ini kepada jemaat itu yang berisikan tentang bagaimana jalan keselamatan manusia yang sebenarnya, bagaimana jalan keselamatan manusia yang sebenarnya. Tetapi karena Rasul Paulus mengetahui, memahami bahwa jemaat itu masih membutuhkan kebenaran tentang jalan keselamatan, itulah sebabnya ia menuliskan surat ini kepada jemaat itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, jemaat Roma adalah jemaat yang masih hidup di dalam pengajaran perjanjian lama. Jemaat Roma masih hidup di dalam pengajaran perjanjian lama. Mereka hidup di bawah hukum Taurat itu, dan hukum Taurat itulah yang menjadi jalan keselamatan bagi mereka, karena mereka manusia diselamatkan karena perbuatan, tindakan, bukan karena iman. Dengan itu Rasul Paulus telah mendengar dan mengetahui keadaan
dan pemahaman dari jemaat Roma pada saat itu. Itulah sebabnya di pasal 2 ayat yang ke-17 sampai 24 dalam surat ini, Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana bangsa Israel dan orang Yahudi yang pernah bersandar pada hukum Taurat. Mereka memang mengetahui kehendak Allah, dan oleh karena hukum Taurat itu juga mereka dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk. Dan bahkan mereka menjadikan pengajaran bagi orang-orang yang belum mengerti tentang hukum Taurat itu. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, sayangnya pada akhirnya mereka sendiri yang melanggar hukum itu. Sehingga ketika kita melihat di pasal 21, di pasal 2 ayat 21b sampai 23, di sana Rasul Paulus berkata, engkau yang mengajari, janganlah engkau engkau yang mengajari, jangan engkau mencuri, tetapi engkau sendiri yang mencuri. Engkau yang mengajari, janganlah berzina, engkau sendiri yang melakukan untuk berzina. Bahkan di ayat 24 Rasul berkata, oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus pada bagian ini menyampaikan kepada jemaat Roma bahwa orang Yahudi atau bangsa-bangsa Israel pernah menjadikan hukum Taurat sebagai yang terutama bagi mereka, tetapi pada akhirnya mereka tetap juga berdosa dan melukai hati Tuhan. Dan Rasul Paulus menjelaskan hal ini supaya jemaat Roma mengetahui bahwa jemaat Roma tidak bisa diselamatkan karena perbuatan. Jemaat Roma tidak bisa diselamatkan karena perbuatan. Jadi janganlah kita dan jangan lagi bersusah-susah untuk melakukan hukum Taurat itu jika tujuannya hanya untuk memperoleh yang namanya keselamatan. Sebab tidak ada manusia yang bisa melakukan hukum Taurat dengan sempurna, karena tidak ada manusia yang bisa benar-benar melakukan hukum Taurat itu dengan sempurna. Karena manusia selalu jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam dosa. Dan ketika kita melihat di pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-9, di sana Rasul Paulus mengatakan dengan tegas bahwa manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Manusia tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada. Jadi jika jemaat Roma mengandalkan perbuatan mereka untuk masuk ke dalam kerajaan surga, maka itu tidak akan pernah terjadi. Sebab jemaat Roma tidak bisa membeli kerajaan surga dengan perbuatan. Jemaat Roma tidak bisa membeli kerajaan surga dengan perbuatan. Karena perbuatan baik mereka tidak pernah sempurna, sebab selalu ada dosa yang mendampingi. Karena perbuatan baik tidak pernah sempurna, karena selalu didampingi dengan dosa. Setelah Rasul Paulus menyampaikan tentang bagaimana kehidupan bangsa Israel yang hidup di bawah hukum Taurat, ia juga meneruskan dengan menceritakan bagaimana seorang Abraham yang dibenarkan oleh Allah. Kita tahu bahwa Abraham adalah pilihan Allah. Ketika kita melihat di Kejadian pasal 21 sampai 23, di sana kita bisa melihat bagaimana perjalanan hidup Abraham sebagai orang percaya kepada Allah. Ketika Allah menyuruh Abraham pergi ke negeri yang ditunjukkan Allah, ia tetap setia dan taat. Walaupun sebenarnya Allah belum menunjukkan secara pasti dan jelas kepada Abraham kemana Abraham pergi, tetapi karena iman Abraham kepada Allah,
ia melakukannya tanpa penolakan, dan itulah bukti dari iman yang dimiliki oleh Abraham. Namun Bapak Ibu yang terkasih, ketika Abraham melakukan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, kita tahu bahwa Abraham sempat melakukan dosa dan juga sempat mengalami kegoncangan iman. Ia meragukan penyertaan Allah sehingga ia menyembunyikan identitas Sarah sebagai istrinya, karena ia takut ketika bangsa Israel mengetahui bahwa ia adalah suami dari Sarah, maka dalam anggapannya ia pasti dibunuh. Dapat kita lihat Bapak Ibu terkasih di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-10 sampai 13. Dan disitulah dilakukan bukan hanya sekali Abraham melakukan dosa, bukan hanya sekali. Ketika kita melihat atau membaca di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang 10 sampai 13. Tetapi meskipun Abraham pernah mengalami kegoncangan iman itu, bukan berarti ia benar-benar meninggalkan iman dan berhenti melakukan perintah Allah, melainkan ia berusaha untuk kembali setia kepada iman, dan ia berhasil melakukan itu Bapak Ibu yang terkasih. Sehingga pada akhirnya segala janji Tuhan tergenapi di dalam kehidupannya. Terlebih-lebih janji mengenai keturunan. Bapak Ibu yang terkasih, dalam janji itu Allah belum menentukan kapan Abraham akan menerima janji keturunan. Dan umur berapa Abraham akan menerima itu sebab Abraham sendiri pun sudah sangat tua. Demikian juga dengan istrinya Sarah. Sehingga rahim pun dianggap sudah mati. Jadi dalam janji iman Abraham itu sebenarnya tidak mempunyai dasar apa-apa untuk berharap. Karena ketika ia melihat kondisi keadaan sudah sangat tidak memungkinkan baginya untuk memperoleh keturunan, memperoleh seorang anak. Dan bahkan ketika kita melihat di Kejadian pasal 15 ayat yang pertama sampai yang 16, di sana ketika kita bisa melihat Abraham sempat meragukan bahwa ia tidak akan bisa mempunyai keturunan, tidak bisa mempunyai anak, sehingga ia berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak. Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga orang hambaku lah yang akan menjadi ahli warisku." Maka ketika malaikat Tuhan datang menghampiri Abraham untuk menyampaikan hal-hal ini, Sarah istri Abraham yang mendengar hal itu ia tertawa, sebab secara biologis sudah tidak bisa lagi mengandung. Tapi apa yang terjadi jika kita lihat di dalam Kejadian pasal 18 ayat yang ke-14, Tuhan berfirman, adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang mustahil bagi Tuhan? Pertanyaan ini menunjukkan suatu reaksi yang meyakinkan Abraham bahwa keturunanlah yang menjadi ahli waris bagi dirinya. Sebagai manusia biasa, hal ini wajar dialami oleh Abraham, sebab sangat sulit bagi manusia untuk mempercayai hal-hal yang ketika dipikirkan tidak akan mungkin untuk bisa terjadi. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak dapat membuat iman Abraham menjadi benar-benar lemah dan mati. Ketika Allah memberikan kembali pengharapan kepadanya, dapat kita lihat di Kejadian pasal 15 ayat 4b. Di sana Allah berkata, orang itu tidak akan menjadi ahli waris
melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bapak Ibu, ketika Allah kembali memberikan harapan ini kepada Abraham, Abraham pun kembali percaya, yakin kepada Allah, dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Hal ini dapat kita lihat di Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, dari sini kita bisa melihat bahwa Abraham itu dibenarkan hanya karena iman, bukan karena perbuatan. Sebab ketika kita melihat perbuatannya ia telah melakukan dosa di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, dengan sempat meragukan penyertaan Allah, ia melakukan kebohongan dan juga sempat meragukan janji Allah akan keturunan. Dan kita tahu bahwa segala dosa, segala jenis dosa tidak pernah berkenan di hadapan Tuhan, baik kecil maupun besar. Tetapi karena pada akhirnya Abraham berhasil membangkitkan kembali dan mempertahankan imannya untuk tetap setia dan percaya kepada Allah, terlebih-lebih percaya terhadap janjinya. Itulah mengapa Allah berkenan di dalam kehidupan Abraham. Ia pun berhasil menjadi bapa orang percaya, dan sebutan sebagai bapa orang beriman. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kebenaran itu hanya berlaku di dalam atau bagi kehidupan Abraham saja? Tentulah yang akan kita lihat dan kita renungkan di dalam poin yang kedua. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran setiap manusia. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran di dalam setiap kehidupan manusia. Dapat kita lihat ayatnya yang 23 sampai 25. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara, setelah Rasul Paulus menjelaskan banyak hal tentang bagaimana bangsa Israel, orang Yahudi yang telah mengandalkan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan bagi mereka, dan juga menjelaskan bagaimana seorang Abraham dibenarkan oleh Allah, Rasul Paulus terus-menerus dengan menyampaikan kepada jemaat Roma bahwa kebenaran yang diperhitungkan Allah kepada Abraham bukanlah hanya berlaku kepada Abraham saja, melainkan berlaku kepada jemaat Roma dan juga kepada kita pada saat ini. Itulah sebabnya ia menuliskan di dalam ayatnya yang ke-23 sampai 25 dengan berkata, kata-kata hal itu diperhitungkan kepadanya tidak tertulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah diperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita, dari antara orang mati, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran yang kita, dan dibangkitkan untuk membenarkan kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pada bagian ini Rasul Paulus kembali menegaskan kepada jemaat Roma dan juga kepada kita pada saat ini bahwa kebenaran yang diperoleh oleh Abraham itu dibenarkan karena iman. Itulah juga kebenaran yang akan diperhitungkan kepada kita oleh Allah. Jadi jangan lagi beranggapan bahwa manusia dapat dibenarkan karena perbuatan dan tindakan. Jangan lagi Bapak Ibu yang terkasih kita beranggapan bahwa keselamatan itu dapat kita peroleh ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Seperti yang dalam firman Tuhan, tidak ada satupun
yang benar, yang sempurna melakukan kehendak Tuhan. Karena dosa terus mendampingi ke setiap kehidupan kita. Itulah mengapa perbuatan kita tidak dapat menyempurnakan kita, menjamin kita dapat diselamatkan, dapat memperoleh keselamatan itu, dapat memperoleh mahkota kehidupan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tahu bahwa kita adalah manusia yang terus jatuh ke dalam dosa, melakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kita sebenarnya layaknya untuk dimurkai dan dimusnahkan oleh Allah karena pelanggaran kita, tetapi karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Ia sendiri memberikan kepada kita jalan perdamaian antara kita dengan Dia, yaitu melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus tidak mengenal dosa. Yesus tidak mengenal dosa dan telah dibuatnya menjadi dosa hanya supaya kita dibenarkan oleh Allah, sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya mengapa Yesus mati di atas kayu salib, supaya kita dibebaskan dari hukum dosa, yaitu hukum maut, kematian, dan kebinasaan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita sebenarnya harus mensyukuri anugerah yang besar. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Kita sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Kita sudah dimerdekakan dan ditebus. Tetapi betapa sayangnya jika kita masih belum menyadari hal itu. Betapa sayangnya jika kita masih menganggap bahwa kita diselamatkan itu karena usaha kita dan perbuatan baik kita. Apalagi jika masih ada di antara kita yang tidak meyakini bahwa kita akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita tidak meyakini hal itu, kita telah menyia-nyiakan pengorbanan Kristus yang besar itu, dan kita sendiri yang membawa kita ke dalam maut itu. Karena keselamatan hanya diperoleh oleh orang-orang yang telah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus manusia dari dalam maut, di dalam dosa. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 juga berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam bagian ini kita bisa melihat bahwa Yesus sendiri telah menegaskan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Dia, yaitu percaya kepadanya bahwa Dia adalah Tuhan Allah yang telah mati dan kemudian bangkit kembali, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan, memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, pasti kita yang ada di tempat ini atau yang dimanapun kita berada, ingin memperoleh keselamatan. Atau ada Bapak Ibu yang ingin sekali binasa, dan tentu tidak akan kita yang ingin binasa. Tentu kita semua pasti ingin memperoleh mahkota kehidupan. Pasti kita akan memperoleh kehidupan, ingin memperoleh mahkota kehidupan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita memastikan keselamatan kita dengan melihat apakah kita sudah benar-benar percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Marilah kita renungkan siapa kita di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan apakah kita benar-benar layak di hadapan Tuhan. Apakah kita benar-benar sudah percaya, yakin bahwa hanya di dalam pengenalan akan Tuhan
yakin dan percaya bahwa hanya di dalam Kristus ada yang namanya keselamatan. Karena itu semua akan diperhitungkan kepada kita. Karena Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Apakah kita sudah memiliki iman yang begitu besar kepada Allah? Karena sekecil apapun iman itu sebiji sesawi pun, ketika kita memiliki iman seperti itu, kita dapat memindahkan gunung itu ke tempat yang lain. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita merenungkan. Mari kita koreksi diri kita. Apakah kita sudah sepenuhnya percaya, yakin di dalam bahwa Yesus hanya di dalam Dia ada keselamatan, bahwa hanya di dalam Yesus ada mahkota kehidupan. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita semakin diteguhkan, semakin yakin bahwa kita percaya di dalam Tuhan. Marilah kita kembali satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Allah kami kembali bersyukur kepadamu ya Allah, buat kebenaran firman-Mu yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu yang kami renungkan pagi hari ini. Terkhususnya ya Bapa, kami diingatkan kembali bahwa Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Tuhan, kami sadar kami sering sekali meragukan apa yang telah Engkau janjikan di dalam kehidupan kami. Bapa, ajarkanlah kami seperti hamba-Mu Abraham, memiliki keyakinan, kepercayaan, ketaatan, kesetiaan. Tuhan, mampukanlah kami sehingga kami dapat mampu meneladani apa yang telah Engkau sampaikan di dalam kehidupan kami. Terkhususnya Engkau telah memberikan teladan yang baik, yaitu Bapa Abraham. Bapa, mampukan kami ya Allah. Biarlah kiranya kami sepenuhnya memberikan pengharapan, keyakinan hanya di dalam Engkau ya. Ajarkanlah kami Tuhan, sehingga kami janganlah biarkan kami hanya mendengarkan saja, tetapi mampukan kami menghidupkannya di dalam kehidupan kami dan membagikan bagi orang-orang yang masih belum mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah kami memiliki kerinduan ingin membagikan, berbagi kasih dengan orang lain, memberitakan firman kepada orang-orang terdekat kami, terutama kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau ya Allah kami. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Segala pergumulan yang kami gumulkan saat ini, biarlah kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang memampukan kami, Engkau Allah yang menolong kami, sehingga setiap apa yang kami gumulkan saat ini bisa kami selesaikan, itu sesuai seturut dan pertolongan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapak, aktivitas kami, kegiatan kami selanjutnya kami serahkan sepenuhnya tangan-Mu. Amin. Salam kasih dari saya, sampai ketemu lagi. Biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi kekuatan dalam kita. Shalom, Horas, ya Allah.